Kita hidup di negeri di mana kalimat, "Ya emang dari dulu juga begitu," terdengar lebih sakral daripada hasil riset bertahun-tahun. Di tongkrongan, di grup keluarga, sampai di kolom komentar, common sense selalu tampil sebagai kartu as. Begitu kartu ini keluar, diskusi biasanya langsung bubar. Bukan karena argumennya kuat, tapi karena semua capek melawan kata orang. Lucunya, common sense sering dibungkus sebagai akal sehat, padahal isinya lebih mirip akal warisan. Warisan dari siapa? Dari kebiasaan, dari ketakutan sosial, dari generasi yang juga dulu nggak sempat bertanya. Kita diajari percaya bahwa kerja keras pasti sukses. Orang tua selalu benar. Dan niat baik cukup untuk membenarkan hasil yang berantakan. Kalau ada yang nanya, beneran, langsung dicap kebanyakan mikir, seolah mikir itu penyakit modern. Sejarah sebenarnya sudah sering kasih spoiler. Mayoritas bisa salah, kebiasaan bisa menyesatkan, dan yang masuk akal, hari ini bisa jadi bahan malu kolektif besok. Tapi, entah kenapa, kita tetap nyaman duduk di sofa empuk bernama common sense. Karena berpikir itu capek, dan mempertanyakan yang diwariskan, sering bikin kita dianggap durhaka, secara sosial, moral, bahkan budaya. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi nggak sopan. Apakah common sense benar-benar kebijaksanaan kolektif, atau cuma kesalahan lama yang terlalu sering diulang sampai terdengar benar? Ada satu kalimat sakti yang sering bikin diskusi mati muda. Kan semua orang juga setuju. Begitu kalimat ini keluar, argumen rasional biasanya langsung angkat koper. Bukan karena dia kalah debat, tapi karena dia sadar lawan yang dihadapi bukan logika, melainkan kerumunan. Dan melawan kerumunan itu capek. Apalagi kalau kerumunannya sambil pegang spanduk common sense. Masalahnya, mayoritas sering disalahpahami sebagai indikator kebenaran. Padahal secara historis, mayoritas itu lebih sering berfungsi sebagai indikator kenyamanan sosial. Apa yang disepakati banyak orang biasanya bukan yang paling benar, tapi yang paling tidak bikin ribut. Dan manusia, dari dulu sampai sekarang, punya alergi bawaan terhadap konflik. Coba kita mundur sedikit ke masa lalu. Ada periode dalam sejarah ketika kekerasan itu bukan cuma normal, tapi dipertontonkan. Hukuman fisik di depan umum, wajar. Anak dipukul demi mendisiplinkan, masuk IQ. Perempuan dianggap warga kelas 2, ya emang begitu katanya. Waktu itu, semua praktik ini dilindungi oleh satu tameng sakral. Orang-orang juga melakukan hal yang sama. Mayoritas setuju, jadi terasa benar. Sekarang, kita baca itu di buku sejarah sambil geleng-geleng kepala dan bertanya, kok bisa sih? Di titik ini kita sadar satu hal yang agak pahit. Jumlah orang yang salah tidak pernah berubah jadi kebenaran, hanya karena mereka banyak. Salah tetap salah, cuma dulu belum ada yang berani atau sempat mempertanyakannya. Atau ada, tapi disuruh diam demi ketertiban umum. Demi tidak jadi aneh. Diskriminasi juga punya cerita serupa. Dulu, meminggirkan kelompok tertentu itu dianggap wajar, bahkan rasional. Ada alasan ilmiah, dasar budaya, atau aturan alam. Semua terdengar logis karena diulang terus-menerus. Lagi-lagi, mayoritas sepakat. Tapi hari ini, alasan-alasan itu terdengar bukan cuma keliru, tapi juga memalukan. Bukan karena manusia sekarang lebih pintar, tapi karena kita akhirnya berani mengakui bahwa banyak orang bisa kompak salah. Yang lucu atau tragis, pola ini terus berulang. Setiap zaman punya kebodohan kolektifnya sendiri, tapi selalu merasa paling masuk akal di masanya. Kita sering menertawakan kesalahan generasi sebelumnya, tanpa sadar sedang memproduksi bahan tertawaan untuk generasi berikutnya. Sejarah itu bukan guru yang galak, dia lebih mirip teman yang sudah capek bilang, "Tuh kan, gue udah bilang." Di masyarakat mayoritas sering berperan seperti validasi sosial instan. Kalau banyak yang setuju, kita merasa aman, tidak perlu mikir panjang, tidak perlu mempertanyakan, otak bisa istirahat sebentar. Dan jujur saja, itu nikmat. Berpikir kritis itu melelahkan. Lebih melelahkan lagi kalau hasil berpikir kita bertentangan dengan orang sekitar. Risiko dikucilkan selalu mengintai. Dan manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk paling berani sedunia. Tapi disinilah jebakannya. Ketika kita menyerahkan kebenaran pada suara terbanyak, kita sebenarnya sedang menitipkan akal sehat ke keramaian. Dan keramaian punya kebiasaan buruk. Dia bergerak berdasarkan emosi, kebiasaan, dan ketakutan. Bukan refleksi. Mayoritas tidak punya kewajiban untuk benar. Dia hanya punya kekuatan untuk menang. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang terasa masuk akal hanya karena semua orang bilang begitu, mungkin pertanyaannya bukan berapa banyak yang setuju, tapi apakah ini benar atau hanya nyaman untuk dipercaya. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan, mayoritas bisa bersuara lantang, kompak, dan tetap salah. Dan ketika akhirnya disadari, penyesalannya selalu kolektif. Datangnya belakangan.
Ada satu kalimat yang terdengar bijak tapi sebenarnya malas. Dari dulu juga orang hidup begini dan baik-baik saja. Kalimat ini biasanya muncul pas ada yang coba mikir sedikit lebih jauh. Begitu kalimat itu keluar, diskusi berubah jadi museum, isinya benda lama nggak boleh disentuh, apalagi dipertanyakan. Karena katanya, kalau sudah dari dulu, berarti sudah lulus uji kebenaran. Padahal yang diuji cuma ketahanan kebiasaan, bukan kualitas logikanya. Di titik ini, common sense sering kita anggap sebagai hasil berpikir. Padahal lebih tepat disebut hasil meniru. Kita meniru cara bicara, cara menilai, bahkan cara marah dan memaafkan. Sejak kecil, kita diajari apa yang wajar dan apa yang aneh. Bukan lewat argumen, tapi lewat pengulangan. Diulang cukup lama. Sesuatu yang awalnya cuma kebiasaan berubah jadi hukum tak tertulis. Mirip lagu iklan, awalnya ganggu, lama-lama hafal. Masalahnya, yang diwariskan bukan proses berpikirnya, tapi kesimpulannya saja. Kita menerima paket final tanpa tahu debat apa yang pernah terjadi di belakangnya. Atau apakah debat itu pernah ada sama sekali. Kenapa harus begini? Kenapa? Karena orang-orang juga begitu. Logika melingkar yang entah kenapa terdengar masuk akal kalau diucapkan rem-rem. Ambil contoh sederhana. Pola hidup, cara mendidik anak, cara memilih pasangan, bahkan cara mendefinisikan orang sukses. Banyak di antaranya diterima mentah-mentah. Tidak pernah banner-banner ditanya apakah masih relevan dengan kondisi hari ini. Yang penting, familiar. Yang penting, tidak bikin beda sendiri. Karena beda itu capek. Dan capek sering dianggap tanda kesalahan. Common sense, dalam bentuk ini, bekerja seperti copy paste sosial. Kita menyalin nilai dari generasi sebelumnya, lalu meneruskannya ke generasi berikutnya, tanpa sempat baca ulang isinya. Kalau ada yang protes, biasanya langsung dibilang kurang ajar, kebarat-baratan, atau kebanyakan teori. Seolah-olah berpikir mandiri itu produk impor yang tidak cocok dengan iklim tropis. Yang menarik, banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja bukan karena sistemnya benar, tapi karena mereka sudah beradaptasi dengan ketidakberesan. Manusia itu jago bertahan. Bisa bertahan di ketidakadilan, di tekanan, bahkan di absurditas. Tapi bertahan hidup tidak sama dengan hidup dengan benar. Fakta bahwa orang-orang bisa hidup dalam sebuah sistem tidak otomatis, membuat sistem itu layak dipertahankan. Dan disinilah humor tragisnya. Common sense sering dipuja sebagai kebijaksanaan rakyat. Padahal seringkali ia cuma kebiasaan yang selamat dari kritik. Yang lain gugur di tengah jalan karena terlalu repot dipertanyakan. Common sense menang bukan karena paling logis, tapi karena paling jarang disoal. Ketika kita menolak mempertanyakan warisan berpikir, kita sebenarnya sedang memelihara kemalasan intelektual secara kolektif. Kita nyaman berada di jalur lama, meskipun jalur itu mungkin berputar-putar di tempat yang sama. Aman? Iya. Maju? Belum tentu. Jadi mungkin masalahnya bukan pada common sense itu sendiri, tapi pada cara kita memperlakukannya. Selama ia dianggap final dan sakral, ia akan terus jadi akal turunan, akal yang diwariskan, bukan dipikirkan. Dan di titik itu, kita bukan sedang menggunakan akal sehat, tapi meminjam akal orang lain yang bahkan belum tentu sehat di zamannya. Ada satu kalimat motivasi yang saking seringnya dipakai, dia sudah kehilangan makna tapi tetap dipercaya. Kalau mau sukses, ya kerja keras. Kalimat ini biasanya diucapkan dengan wajah serius, seolah baru turun dari gunung membawa wahyu. Padahal kalau kita jujur, kalimat ini lebih mirip stiker di belakang truk. Niatnya menyemangati, isinya menyederhanakan hidup secara berlebihan. Meritokrasi versi rakyat, punya logika yang kelihatannya adil. Siapa bekerja paling keras, dialah yang paling pantas berhasil. Masalahnya, dunia nyata jarang pakai sistem penilaian sebersih itu. Di luar sana, ada buruh yang kerja 12 jam sehari, pulang dengan badan remuk dan gaji yang tetap segitu-gitu saja. Di sisi lain, ada influencer yang sekali viral, kadang karena hal yang bahkan dia sendiri tidak rencanakan, langsung hidupnya naik kelas. Bukan salah influencernya tentu saja. Yang problematis adalah cerita yang kita bangun setelahnya. Common sense kemudian turun tangan dan berkata, ya mungkin buruhnya kurang usaha. Di titik, meritokrasi berubah dari konsep keadilan menjadi alat menyalahkan korban. Kerja keras dijadikan satu-satunya variabel, sementara struktur ekonomi, akses pendidikan, modal sosial, dan keberuntungan diparkir rapi di pinggir jalan, seolah tidak relevan. Padahal justru faktor-faktor itulah yang sering menentukan siapa punya tangga dan siapa cuma dapat tembok licin. Yang jarang dibahas, kerja keras itu tidak pernah berdiri di ruang hampa. Dua orang bisa sama-sama capek, tapi capek di lintasan yang sangat berbeda. Yang satu berlari di jalan datar dengan sepatu bagus, yang satu lagi mendaki sambil bawa beban dan sandal jepit.
Kalau di akhir lomba hasilnya beda lalu kita bilang, ya tinggal larinya kurang kencang. Itu bukan optimisme, itu penyederhanaan yang kejam. Narasi kerja keras pasti sukses, juga nyaman karena ia memberi ilusi kontrol. Kalau sukses sepenuhnya urusan usaha pribadi, berarti dunia ini adil dan bisa diprediksi. Sayangnya, realitas lebih mirip sinetron random. Kadang logis, kadang absurd, seringnya tidak konsisten. Tapi manusia suka cerita yang rapi. Lebih enak percaya bahwa gagal itu salah individu daripada mengakui bahwa sistem memang timpang. Lucunya, narasi ini jarang dipakai ke atas. Kita jarang bilang orang kaya raya itu pasti kerja keras luar biasa. Biasanya ada tambahan, udah pintar dari sananya, udah punya modal, atau udah koneksi, tapi ke bawah. Kalimatnya jadi sederhana dan galak. Kurang usaha, seolah-olah kerja keras itu tombol universal yang kalau ditekan cukup lama, pasti membuka pintu kesuksesan. Padahal kerja keras tetap penting. Tanpa itu, hampir tidak ada yang bergerak. Tapi menganggapnya sebagai jaminan moral adalah kesalahan logika. Ia faktor perlu, bukan faktor cukup. Ketika masyarakat terlalu memuja kerja keras tanpa membahas struktur, yang terjadi bukan keadilan, tapi romantisasi penderitaan. Capek dijadikan bukti kebajikan, bukan sinyal bahwa ada yang salah. Mungkin sudah waktunya kita berhenti mengulang dongeng lama ini tanpa catatan kaki. Kerja keras memang mulia, tapi dunia tidak selalu memberi hadiah pada yang paling lelah. Dan mengakui itu bukan tanda malas. Itu tanda kita mulai melihat realitas apa adanya. Bukan sekadar versi yang terasa adil di kepala. Di banyak keluarga dan ruang sosial, ada satu hukum tak tertulis yang berlaku otomatis. Yang lebih tua, lebih benar. Argumennya sederhana, singkat dan sulit dibantah. Dia lebih berpengalaman. Begitu kartu pengalaman ini dikeluarkan, diskusi biasanya langsung berubah jadi upacara mengangguk. Bukan karena semua sepakat, tapi karena semua tahu, melawan berarti durhaka. Minimal secara moral. Masalahnya, pengalaman sering diperlakukan seperti sertifikat kebenaran universal. Padahal ia lebih mirip arsip pribadi. Pengalaman itu nyata, berharga, tapi sangat kontekstual. Ia lahir dari zaman tertentu, struktur tertentu, dan masalah tertentu. Ketika konteksnya berubah, pengalaman itu tidak otomatis jadi usang, tapi juga tidak otomatis relevan. Sayangnya, di masyarakat kita, relevansi jarang diuji. Yang diuji cuma usia. Contoh paling klasik tentu soal karier. Nasihat seperti yang penting kerja tetap, jangan sering pindah-pindah, atau cari aman dulu lahir dari dunia kerja yang stabil, hierarkis, dan relatif bisa diprediksi. Dunia di mana loyalitas dibalas pensiun. Sementara hari ini, kontrak pendek, PHK massal, industri lahir mati dalam hitungan tahun. Tapi anehnya, nasihat lama itu masih disampaikan dengan nada mutlak. Seolah zaman yang berubah ini cuma ilusi anak muda yang kebanyakan baca internet. Yang menarik, ketika nasihat itu gagal diterapkan, kesalahannya jarang dialamatkan ke konteks. Yang disalahkan justru individunya. Kurang sabar, kurang nurut, kurang tahan banting. Di titik ini, pengalaman berubah fungsi. Dari sumber kebijaksanaan menjadi alat legitimasi untuk menutup dialog. Karena kalau yang tua selalu benar, maka yang muda cukup mendengar, bukan berpikir. Padahal, pengalaman bukan kitab suci. Ia tidak turun dari langit. Ia hasil trial and error. Termasuk error yang kadang kebetulan tidak fatal. Bertahan hidup dalam suatu sistem, tidak selalu berarti sistem itu ideal. Bisa jadi hanya berarti orang tersebut berhasil beradaptasi. Tapi adaptasi sering keliru dibaca sebagai bukti kebenaran sistem itu sendiri. Humornya begini, kita percaya Google lebih update daripada ensiklopedia cetak. Tapi percaya nasihat hidup tanpa update sejak 30 tahun lalu. Di teknologi kita paham versi lama bisa bug, tapi dinilai sosial bug sering disebut adat. Yang lucu sekaligus menyedihkan, akal kritis sering diminta berhenti demi sopan santun. Seolah berpikir itu kurang ajar kalau arahnya ke atas. Menghormati yang lebih tua itu penting, tapi menghormati bukan berarti menanggalkan nalar. Pengalaman seharusnya jadi bahan dialog, bukan palu godam penutup diskusi. Ketika usia dijadikan sumber kebenaran mutlak, yang mati bukan cuma argumen anak muda, tapi juga peluang belajar lintas generasi. Karena pada akhirnya, pengalaman memang memberi perspektif, tapi kebenaran tidak pernah ditentukan oleh lamanya hidup, melainkan oleh ketepatan membaca realitas. Dan realitas, sayangnya, tidak pernah peduli siapa yang lebih dulu lahir. Di masyarakat kita, niat punya posisi istimewa. Dia seperti kartu bebas penjara moral. Begitu seseorang bilang, niatku kan baik, suasana langsung melunak. Kalimat itu bekerja seperti penghapus, menghapus rasa sakit, mengaburkan konsekuensi, dan kadang menghilangkan tanggung jawab. Padahal,
Di dunia nyata, perasaan orang lain tidak punya fitur undo. Contoh paling sering kita temui, komentar menyakitkan yang dibungkus tawa. Jangan baper dong, kan cuma bercanda. Kalimat ini menarik, karena secara implisit, dia memindahkan beban dari pelaku ke korban. Kalau kamu tersinggung, berarti kamu yang bermasalah. Sensitif, kurang dewasa, seolah-olah emosi orang lain wajib menyesuaikan niat kita. Bukan sebaliknya. Di titik ini, moralitas berbasis niat mulai kelihatan rapuh. Niat memang penting. Tanpa niat baik, tindakan bisa jadi kejam. Tapi menjadikan niat sebagai satu-satunya tolok ukur etika adalah penyederhanaan yang berbahaya. Karena dunia sosial tidak diukur dari apa yang kita maksud, melainkan dari apa yang orang lain alami. Dampak tidak peduli niat, dia hadir apa adanya, sering tanpa izin. Yang lucu, standar ini jarang berlaku dua arah. Kita cepat memaafkan diri sendiri karena niat, tapi menilai orang lain dari akibat. Kalau kita menyakiti orang lain, kita bilang, aku nggak bermaksud. Tapi kalau kita yang disakiti, niat orang lain mendadak tidak relevan. Yang terasa tetap rasa sakitnya. Ini bukan soal munafik, tapi soal betapa fleksibelnya moral saat membela ego sendiri. Dalam konteks sosial yang lebih luas, niat sering dipakai untuk membenarkan kebijakan, keputusan, bahkan ketidakadilan. Niatnya kan untuk kebaikan bersama. Kalimat ini terdengar luhur, tapi sering dipakai untuk meredam kritik. Seolah-olah begitu niatnya baik, semua dampak negatif otomatis gugur. Padahal sejarah penuh dengan keputusan buruk yang lahir dari niat yang katanya mulia. Masalahnya, niat itu wilayah privat. Hanya kita yang benar-benar tahu. Dampak itu publik, dirasakan orang lain. Ketika moral lebih fokus ke wilayah privat, kita sedang membangun etika yang tidak bisa diverifikasi. Semua orang bisa mengklaim niat baik, tapi tidak semua mau bertanggung jawab atas akibatnya. Humor. Pahitnya begini, kalau niat baik cukup, dunia pasti sudah rapi sejak lama. Tapi kenyataannya, banyak luka sosial lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari ketidakpekaan yang merasa dirinya benar. Niat tanpa refleksi itu seperti menyetir sambil merasa baik-baik saja, sampai akhirnya nabrak orang. Ini bukan ajakan untuk mengabaikan niat. Justru sebaliknya, niat perlu diuji oleh dampak. Moral yang matang tidak berhenti di aku bermaksud baik tapi lanjut ke apa yang benar-benar terjadi setelah itu. Karena dalam etika sosial, dampak tetap dampak meskipun niatnya seputih kapas, dan mengakui itu bukan tanda kejahatan, tapi tanda kedewasaan moral. Ada satu alasan yang sering dipakai untuk menolak hampir semua hal baru. Dari sains sampai ide segar, nggak biasa. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dia bisa menghentikan diskusi, menunda perubahan, bahkan membatalkan riset. Semua tanpa perlu argumen panjang, karena dibalik nggak biasa. Sebenarnya tersembunyi satu emosi kuat, takut. Manusia pada dasarnya makhluk kebiasaan. Kita suka rutinitas, bukan karena selalu benar, tapi karena terasa aman. Kebiasaan memberi ilusi stabilitas di dunia yang penuh ketidakpastian. Dan ketika ada pendekatan baru datang, entah itu teknologi, metode ilmiah, atau cara berpikir, reaksi pertama sering bukan penasaran, tapi bukan apakah ini lebih baik, melainkan kenapa harus diubah. Penolakan terhadap sains sering lahir dari sini. Bukan karena datanya lemah, tapi karena hasilnya mengganggu kenyamanan lama. Ada riset yang menantang kepercayaan turun-temurun, lalu langsung dicap kebarat-baratan atau tidak sesuai budaya. Seolah-olah kebenaran harus lewat sensor adat dulu sebelum boleh eksis. Padahal fakta tidak punya paspor. Yang ironis, kebiasaan sering diberi status moral. Sesuatu dianggap baik bukan karena terbukti efektif, tapi karena sudah lama dilakukan. Semakin tua kebiasaan itu, semakin kebal dari kritik. Kalau ada yang mempertanyakan, dia dianggap sok pintar atau tidak tahu diri. Di titik ini, kebiasaan berubah fungsi, dari alat adaptasi menjadi benteng anti perubahan. Humornya, banyak kebiasaan yang dulu dianggap aneh, sekarang justru jadi standar. Coba bayangkan dulu orang menolak listrik karena nggak biasa, dan pasti ada yang bilang, dari dulu juga hidup pakai lampu minyak. Baik-baik aja. Secara teknis, benar, tapi baik-baik aja bukan berarti optimal. Bertahan hidup dan hidup dengan kualitas adalah dua hal yang berbeda. Ketakutan terhadap perubahan juga sering dibungkus dengan dalih kehati-hatian. Takut salah, takut rusak, takut kebablasan, padahal yang sering terjadi bukan kehati-hatian, tapi penundaan kolektif. Kita menunggu sampai dunia berubah sendiri, baru ikut, itu pun setengah hati. Akhirnya, perubahan datang bukan sebagai pilihan sadar, tapi sebagai keterpaksaan. Masalahnya, kebiasaan tidak dirancang untuk mencari kebenaran. Dia dirancang untuk mengurangi kecemasan. Kebiasaan memberi rasa familiar,
dan familiar sering disalahartikan sebagai benar. Padahal banyak hal yang terasa nyaman justru karena kita sudah kebal terhadap ketidakberesannya. Berpikir ilmiah itu sebaliknya. Dia tidak janji aman, tapi dia siap digugat, diuji, bahkan direvisi. Itulah yang membuatnya sering dicurigai. Karena dalam masyarakat yang lebih menghargai ketenangan daripada kejujuran, pertanyaan kritis dianggap gangguan, bukan kebutuhan. Mungkin sudah waktunya kita akui. Menolak perubahan sering bukan soal logika tapi soal rusak. Dan rasa aman yang kita lindungi itu tidak selalu berpihak pada kebenaran. Kebiasaan boleh memberi kenyamanan, tapi kalau dijadikan kompas moral dan intelektual, kita akan terus berjalan di lingkaran yang sama, tenang, akrab, dan diam-diam tertinggal. Di banyak ruang sosial, ada satu dosa yang lebih ditakuti daripada salah. Bikin suasana nggak enak. Kamu boleh keliru, asal jangan ribut. Kamu boleh tidak adil, asal tetap rukun. Dan disinilah common sense sering naik pangkat, dari akal sehat menjadi alat ketertiban sosial. Tugasnya sederhana, memastikan semuanya terlihat damai. Meski di bawahnya ada yang kepanasan, kalimat-kalimatnya kita hafal di luar kepala. Gak usah dibahas, yang penting kan rukun. Ngapain sih diributin? Semua terdengar bijak, dewasa, dan penuh kebijaksanaan lokal. Padahal kalau dibedah sedikit, isinya bukan penyelesaian masalah, tapi penguburan masalah secara berjamaah. Common sense versi ini bekerja dengan logika yang halus, tapi efektif. Kritik dianggap ancaman, bukan kontribusi. Orang yang menunjuk ketidakadilan justru dicurigai niatnya. Kok sensitif amat? Kok negatif mikirnya? Seolah-olah masalah sosial muncul karena ada yang membicarakannya, bukan karena masalah itu memang ada. Ini seperti marah ke alarm kebakaran karena suaranya berisik, bukan ke apinya. Yang paling menarik, harmoni sering diperlakukan sebagai nilai tertinggi, di atas kebenaran, keadilan, bahkan nalar. Selama suasana tenang, semuanya dianggap baik-baik saja. Padahal tenang tidak selalu berarti sehat. Banyak sistem yang tampak rapi justru karena kritiknya ditekan. Sunyi bukan bukti damai. Kadang itu tanda orang sudah capek bicara. Dalam konteks ini, common sense jadi alat pelestari status quo. Bukan karena status quo itu ideal, tapi karena dia familiar. Mengubahnya butuh energi, konflik, dan risiko. Dan masyarakat kita, secara kolektif, lebih suka stabil daripada adil. Jadi kritik diminta menyesuaikan diri, bukan sistemnya yang diperbaiki. Humor pahitnya begini, orang yang dirugikan disuruh mengerti, orang yang diuntungkan disuruh santai, yang di bawah diminta sabar, yang di atas diminta maklum. Semua demi jaga suasana. Padahal suasana siapa yang dijaga? Biasanya suasana mereka yang paling nyaman dengan keadaan sekarang. Common sense sering tampil sebagai penengah, tapi sebenarnya ia tidak netral. Ia cenderung berpihak pada yang dominan, yang lebih banyak, yang lebih keras suaranya. Kritik yang mengganggu kenyamanan mayoritas dianggap tidak sopan, tidak tahu tempat. Di titik ini, sopan santun berubah jadi sensor sosial. Bukan untuk menjaga etika, tapi untuk menjaga ketimpangan tetap tidak terlihat. Ini bukan ajakan untuk ribut demi ribut, tapi ada perbedaan besar antara konflik destruktif dan kritik yang perlu. Masyarakat yang sehat bukan yang tidak pernah bertengkar, tapi yang mampu berbeda tanpa saling membungkam. Harmoni yang sejati lahir dari dialog, bukan dari penekanan. Ketika common sense terus dipakai untuk menutup mulut yang kritis, yang terjadi bukan kedewasaan sosial, tapi pembekuan intelektual. Masalah tetap ada, cuma dibungkus rapi, dan suatu saat bungkus itu pasti sobek. Jadi mungkin kita perlu bertanya ulang, apakah kita benar-benar menjaga harmoni, atau hanya menjaga agar segalanya tetap terlihat baik-baik saja? Karena seringkali harmoni yang kita banggakan itu dibeli dengan harga mahal, pengorbanan akal sehat dan keberanian untuk berkata jujur. Di titik tertentu, semua pembahasan tentang common sense biasanya berakhir di dua kalimat pamungkas. Jangan ribet dan udah nerima aja. Kalimat ini terdengar damai, dewasa, dan sangat Indonesia. Tidak ada nada marah, tidak ada konflik terbuka, tapi justru di sanalah masalahnya. Karena kalimat ini bukan penutup diskusi, melainkan penyerahan akal yang dibungkus kebijaksanaan palsu. Orang pintar sering diminta menyederhanakan pikirannya, bukan supaya bisa dipahami, tapi supaya tidak mengganggu. Orang kritis disuruh berdamai dengan keadaan, bukan karena keadaan itu adil, tapi karena terlalu melelahkan untuk dipersoalkan. Kamu tuh kebanyakan mikir. Kalimat ini aneh, karena sejak kapan mikir jadi cacat karakter? Common sense di fase ini bukan lagi alat bantu berpikir, tapi alat untuk menghentikan berpikir. Ia bekerja seperti tombol snooze di alarm. Masalahnya masih ada, tapi kita tunda dulu kesadarannya. Dan karena ditunda terus, akhirnya kita terbiasa. Yang awalnya mengganggu, lama-lama terasa normal. Yang dulu bikin gelisah,
sekarang jadi bagian dari pemandangan sehari-hari humornya. Masyarakat sering memuja orang yang simpel, padahal yang dimaksud seringkali bukan sederhana dalam hidup, tapi sederhana dalam bertanya. Semakin sedikit kamu mempertanyakan, semakin dewasa kamu dianggap, semakin banyak kamu menerima, semakin bijak kamu dinilai. Padahal, menerima tanpa memahami itu bukan kebijaksanaan, itu kelelahan mental yang diberi makna positif. Disinilah twistnya. Common sense sebenarnya bukan musuh, ia perlu. Tanpa common sense, hidup jadi ribet dan penuh overthinking. Tapi ketika common sense tidak pernah diajak refleksi, dia berhenti jadi alat dan berubah jadi identitas. Kita tidak lagi menggunakan common sense, kita bersembunyi di baliknya. Masalah besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang tidak pernah dipertanyakan. Ketidakadilan kecil, ketidaklogisan kecil, ketidakwajaran kecil, semua ditoleransi demi kenyamanan. Lama-lama, kumpulan kecil-kecil ini membentuk kebodohan massal yang terasa normal. Tidak ada yang merasa bodoh, karena semua melakukan hal yang sama. Dan ketika semua sepakat, rasa bersalah kolektif ikut menguap. Ironinya, banyak perubahan besar justru lahir dari orang-orang yang dulu dianggap ribet. Mereka yang cerewet bertanya, yang tidak cepat puas, yang susah nerima jawaban emang gitu. Sejarah jarang digerakkan oleh orang yang paling patuh, tapi oleh mereka yang sedikit mengganggu ketenangan. Refleksi akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang tidak nyaman, tapi jujur, akal sehat tidak pernah mati tiba-tiba. Ia pelan-pelan ditidurkan oleh kebiasaan, oleh tekanan sosial, oleh pujian terhadap kepatuhan. Dan ketika kita sadar, kita sudah terlalu nyaman untuk bangun. Jadi mungkin tantangannya bukan menolak common sense, tapi berani mengujinya, bertanya sebelum menerima, menggugat sebelum berdamai. Karena common sense yang hidup adalah yang siap dipertanyakan. Sisanya hanyalah kebodohan massal yang terasa hangat, seperti selimut empuk yang meninabobokan kita dari realitas. Pembahasan ini mengajak kita membongkar satu mitos yang terlalu lama dibiarkan nyaman. Common sense selalu benar. Dari kebenaran mayoritas, kebiasaan turun-temurun, meritokrasi versi rakyat, hierarki Yuza, moral berbasis niat, ketakutan pada perubahan, sampai harmoni palsu, semuanya menunjukkan pola yang sama. Common sense sering bekerja bukan sebagai alat berpikir, tapi sebagai alat berhenti berpikir. Ia memberi rasa aman, tapi jarang diuji. Dan yang jarang diuji, seringkali menyesatkan. Channel ini hadir bukan untuk bikin kamu paling benar di tongkrongan, tapi paling jujur sama pikiran sendiri. Di sini kita ngobrol santai soal humaniora, filsafat sehari-hari, dan isu sosial tanpa sok suci. Tapi juga nggak anti mikir. Kalau kamu sering dibilang kebanyakan mikir dan menganggap itu pujian terselubung, selamat, kamu di rumah yang tepat. Common sense bukan musuh. Ia perlu supaya hidup nggak ribet. Tapi tanpa refleksi, ia berubah jadi kebodohan massal yang terasa nyaman. Mirip kasur empuk yang bikin terat bangun. Jadi mungkin tugas kita bukan menolak common sense, tapi berani bertanya, ini benar atau cuma kebiasaan yang kebetulan ramai?